Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Mari kita melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah repertoar teater 1. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita melakukan proses recall kembali, memanggil ingatan-ingatan kita atau pengetahuan kita atas pertemuan sebelumnya, agar pengetahuan kita yang kita dapatkan di minggu lalu dapat kita hubungkan atau kaitkan dengan materi pada hari ini, agar relasi pengetahuan dan ketercapaian perkuliahannya tercapai untuk setiap pertemuannya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teater tradisional di Indonesia, dan kita juga telah mengetahui bahwa ada 3 sumber utama dari teater tradisional di Indonesia, yaitu teater yang bersumber dari sastra lisan, teater yang bersumber dari permainan rakyat, dan yang terakhir teater bersumber dari ritual keagamaan. Ketiga sumber ini kemungkinan akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita memiliki ciri-ciri umum dari teater tradisional di Indonesia, di mana masih bersifat improvisasi, tanpa naskah, dan dipentaskan di ruang terbuka. Mungkin penjelasan singkat ini dapat menghangatkan kembali ingatan kita dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu kita akan memulai materi pada perkuliahan ini yang berfokus pada teater Abdul Muluk, yaitu teater tradisional yang ada di Provinsi Jambi. Teater Abdul Muluk kenapa bernama Teater Abdul Muluk? Karena penamaan ini telah disepakati oleh masyarakat pendukungnya atas cerita-cerita yang menggunakan nama tokoh utama atau tokoh protagonisnya adalah Abdul Muluk. Dari manakah teater ini bersumber, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lahirnya dari teater Abdul Muluk ini? Mari kita bahas. Yang pertama adalah sejarah teater Abdul Muluk. Teater Abdul Muluk adalah teater tradisi yang berangkat dari sastra lisan berjudul Hikayat Abdul Muluk. Seperti yang kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu sumber utama dari teater tradisional di Indonesia adalah bersumber dari sastra lisan, atau upaya peragaan menjadi peristiwa teatrikal dari sastra-sastra lisan yang hanya bersifat oral atau verbal saja. Kemudian hikayat ini ditulis oleh Dr. Philippus Peter van Eysingel pada tahun 1847 dengan dalam buku yang berjudul Kitab Kejayaan Kerajaan Melayu. Sehingga hikayat Abdul Muluk ini dituliskan secara jelas oleh Dr. Peter van Eysingel yang merupakan peneliti dari Belanda. Ya? Pak, ini ada yang sedikit menggelitik, Pak. Kan pada tahun 1847 itu Dr. Philippus Peter dia menuliskan buku ya tentang hikayat Abdul Muluk. Lalu kapan ya Pak kira-kira teater Abdul Muluk itu mulai ada ya Pak ya? Oh ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menarik sekali untuk membuka perkuliahan kita. Kenapa hikayat Abdul Muluk lahir tanpa tahun yang jelas, sedangkan ketika Dr. Philippus Peter menuliskan dapat terdeteksi tahunnya? Kenapa hal demikian bisa terjadi? Hal ini bisa dijelaskan bahwa budaya kita, mayoritas di Nusantara itu tidak mengenal, atau bukan tidak mengenal, beberapa mengenal namun tidak memiliki budaya tulis-menulis yang kuat. Akhirnya hikayat Abdul Muluk hanya dilahirkan melalui informasi mulut ke mulut. Inilah yang membuat
titik lahirnya tidak bisa dideteksi karena sebagai ingatan kolektif, hikayat Abdul Muluk tiba-tiba saja telah ada di tengah masyarakat. Karena itulah para peneliti tidak mampu atau tidak bisa menelusuri dengan jelas kapan hikayat Abdul Muluk pertama kali disampaikan melalui syair-syair. Meskipun demikian, berkat bantuan dari peneliti Belanda, Dr. Philippus Pieter, akhirnya kita mulai mengetahui bahwa hikayat Abdul Muluk ditulis dalam catatan yang dalam buku Kitab Kejayaan Kerajaan Melayu pada 1847. Ini patokan tahunnya, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran bahwa hikayat Abdul Muluk tentu lahir jauh sebelum tahun 1847. Mungkin itu penggambaran kenapa hikayat Abdul Muluk tidak dapat dideteksi kelahirannya. Mungkin sudah jelas ya? Iya Pak. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ya. Pencipta hikayat Abdul Muluk. Siapa pencipta hikayat Abdul Muluk ini? Ada dua peneliti Belanda yang memiliki dua pandangan yang berbeda berdasarkan penelitian mereka atas hikayat Abdul Muluk. Yang pertama, menurut Van Arsing, dokter yang menuliskan buku Kejayaan Melayu tadi, dia berpendapat bahwa hikayat Abdul Muluk itu diciptakan oleh Raja Ali Haji bin Ali Ahmad yang berasal dari Kerajaan Siak, Pulau Penyengat. Namun peneliti dari Belanda selanjutnya, Van de Waal, itu mengatakan bahwa ternyata bukan Raja Ali Haji bin Ali Ahmad yang menulisnya, melainkan sepupunya yang bernama Saleha. Kedua pendapat ini tentunya masih bersifat teori, karena kita tidak bisa mendapatkan data yang jelas tentang sumber siapa pencipta hikayat Abdul Muluk, seperti halnya kapan pertama kali hikayat ini berada di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak dapat dideteksi secara jelas, maka penciptanya pun masih sangat kabur dan ditutupi kabut gelap. Namun berdasarkan penelusuran dua peneliti dari Belanda ini, kita mendapatkan kejelasan bahwa hikayat ini dilahirkan oleh para bangsawan, di mana seandainya Raja Ali Haji, tentu dia memiliki kasta seorang bangsawan, dan seandainya sepupunya, dia juga tetap berasal dari kalangan bangsawan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hikayat Abdul Muluk itu berasal dari ide kalangan bangsawan. Itu tadi pencipta hikayat Abdul Muluk. Dan kemudian awal kemunculan sebagai gejala teatrikal, kapan Abdul Muluk muncul di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Nusantara. Ternyata masuk melalui Palembang, dibawa oleh Syekh Ahmad Bakar, atau yang akrab dikenal dengan Wan Bakar. Dia adalah seorang pedagang. Awalnya cerita dari hikayat Abdul Muluk ini diceritakan Wan Bakar di pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir sebagai ya, kita mengetahui bahwa budaya kita lebih kuat dengan budaya bertutur atau bercerita, dan Wan Bakar ini memposisikan dirinya sebagai tukang cerita, yang dimana dia menghimpun teman berceritanya untuk menceritakan hikayat-hikayat yang ia ketahui, salah satunya hikayat Abdul Muluk. Namun dia masuk melalui Palembang. Kenapa pada saat ini Abdul Muluk juga ada di Jambi? Kenapa demikian? Para peneliti meyakini bahwa Syekh Ahmad Bakar yang bekerja sebagai pedagang ini memiliki tempat tinggal yang tidak menetap, karena dia harus berjualan dan mencari tempat-tempat strategis untuk menjamin hidupnya. Sehingga hikayat Abdul Muluk ini dibawa bersama Wan Bakar di beberapa daerah yang ia ikuti.
termasuk di Jambi. Dan bahkan dalam buku Mengenal Teater Tradisional di Indonesia, tulisan Kasim Ahmad, itu dijelaskan bahwa ada beberapa tempat lagi yang mengenal kesenian yang berangkat dari hikayat Abdul Muluk. Seperti di Jakarta itu ada wayang Dur Muluk. Di Palembang itu dikenal dengan Dul Muluk, di Jambi dikenal dengan Abdul Muluk, di Malaysia dikenal dengan Dara Muluk. Hal ini adalah bentuk-bentuk kesenian yang memang berangkat dari hikayat Abdul Muluk atau proses penceritaan kisah-kisah dari hikayat Abdul Muluk. Mungkin demikian penggambaran awal kemunculannya, dan seperti halnya penciptaan sastra lisannya, awal kemunculannya kenapa bisa dideteksi? Karena ada tokohnya, yaitu Wan Bakar, sehingga para masyarakat yang memiliki ingatan kolektif atas tokoh Wan Bakar dapat merumuskan bahwa sumber penceritaan hikayat Abdul Muluk bisa ditelusuri tokohnya, yaitu Wan Bakar atau Syekh Ahmad Bakar. Selanjutnya, berikut perkembangan pertunjukan teater Abdul Muluk. Ada tiga tahapan perkembangan. Yang pertama dituturkan, perkembangan kedua diperagakan, dan ketiga dipertunjukkan. Yang pertama adalah dituturkan. Pada awalnya Wan Bakar sebagai tukang cerita hanya menyampaikan hikayat Abdul Muluk melalui penceritaan saja, sehingga seolah-olah masyarakat dikumpulkan untuk melingkar dan dia hanya menceritakan hikayat Abdul Muluk kepada masyarakat yang telah terhimpun tersebut. Namun seperti yang kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kebutuhan akan hiburan masyarakat terus berkembang, terutama datangnya bentuk-bentuk pertunjukan yang lain yang bersinggungan dengan pertunjukan penceritaan ini. Akhirnya timbullah ide-ide dari kesepakatan masyarakat untuk mencari kreasi-kreasi baru atas pola dituturkan yang dianggap telah monoton dan tidak menghibur lagi. Maka ditemukanlah format baru, yaitu konsep penceritaan diperagakan. Artinya tidak hanya dituturkan, tetapi syair-syair dari hikayat Abdul Muluk itu dijadikan semacam dialog bagi tokoh yang memperagakannya, sehingga hikayat itu tidak hanya dibicarakan, tetapi juga dalam definisi hari ini juga diaktingkan atau diperankan. Tahap ketiga adalah dipertunjukkan. Ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, di mana pertunjukan telah memenuhi unsur-unsur pertunjukan, di mana tempat pertunjukan memang telah dirumuskan atau disediakan terlebih dahulu, kemudian dikasih ruang di mana wilayah permainannya, kemudian ada aktor-aktor yang bermainnya, kemudian ada penontonnya. Tiga unsur pertunjukan ini tentunya merupakan inovasi yang sangat begitu mendukung perteateran Indonesia, khususnya hari ini, di mana pada tahun itu masyarakat kita, kejeniusan lokalitas kita mampu menghasilkan sebuah konsep pertunjukan dalam tiga pengembangan ini. Artinya seni tradisi itu fitrahnya berkembang seperti fitrah hidup. Bagaimana hidup yang terus berkembang, seni tradisi juga memiliki perkembangan. Seperti yang dikatakan W.S. Rendra bahwa hidup memiliki fitrah untuk terus tumbuh, begitu juga tradisi yang mengikuti hidup maka akan berkembang.
statement W.S. Rendra tadi dapat kita buktikan dengan perkembangan teater Abdul Muluk ini. Ada 3 tahapan yang jelas titik tolaknya dan bagaimana pertunjukan ini dapat semakin lama semakin utuh menjadi sebuah pertunjukan yang kompleks. Begitu. Sebelum kita ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari beberapa penjelasan dari 3 slide ini? Pak, Ya? berarti kalau teater Abdul Muluk ini Pak, pertunjukannya pakai aktor-aktor juga ya, pakai naskah juga ya, yang memang dituliskan naskahnya Pak ya? Ini baik. Kita dapat menjawab pertanyaan ini melalui perkembangan tadi. Jika kita merunut perkembangan dari teater Abdul Muluk, maka kita akan mendapatkan konsep spontanitas, proses pengulangan improvisasi aktor, dan perumusan pertunjukan yang kompleks. Yang pertama, dituturkan. Dituturkan, para aktor atau pencerita hanya menuturkan. Artinya, dia berlandaskan pada ingatannya atas hikayat, kemudian diulanginya saja menggunakan bakatnya sebagai pencerita. Artinya, naskah pada tahap ini hanya berupa ingatan-ingatan dari tokoh pencerita. Jadi sejauh mana dan sedetail mana ingatan tersebut tergantung ingatan tukang ceritanya sendiri. Sehingga pada tahap 1 tidak ada naskah. Sedangkan pada peragaan yang kedua, proses perkembangan yang kedua itu diperagakan. Diperagakan telah mengenal konsep aktor, sehingga tidak hanya disampaikan oleh tokoh pencerita, tetapi juga ada peragaan-peragaan lain yang membantu pencerita agar ceritanya lebih dapat diterima oleh penonton. Dan sedangkan di proses yang kedua, proses pengucapan dialognya masih berdasarkan pada ingatan tokoh pencerita. Artinya di tahap kedua belum ada naskah. Naskah-naskah yang tertulis, melainkan hanya instruksi-instruksi atau penggambaran dari peragaan atas hikayat yang diberikan oleh tokoh pencerita. Sedangkan yang terakhir adalah teater Abdul Muluk yang telah dirumuskan menjadi sebuah pertunjukan. Meskipun tidak memiliki naskah, sebagaimana ciri khas dari teater tradisional kita, namun spontanitas dari aktor menjadi minim dan lebih kepada kepiawaian aktor untuk berimprovisasi. Artinya, pengembangan cerita telah dipelajari pada konsep pertunjukan, dan sedangkan untuk ceritanya tidak lagi berdasarkan hikayat Abdul Muluk, tapi pengembangan yang dilakukan oleh para tim artistik di pertunjukan untuk merumuskan karya-karya seperti apa lagi yang tetap berlandaskan pada hikayat Abdul Muluk, namun tidak sesuai seperti pengembangan awalnya. Itu 3 perkembangan awal dari teater Abdul Muluk yang menentukan bahwa ketiga ini memiliki ciri umum yang sama, yaitu tidak memiliki naskah tertulis seperti teater barat, dan kemudian hanya mengandalkan improvisasi atau ingatan-ingatan tokoh pencerita atas hikayat Abdul Muluk. Mungkin itu penjelasannya. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi hikayat kita itu Pak berdasarkan kisah-kisah masyarakat yang ada di Jambi ini Pak. Awalnya belum, karena awalnya Abdul Muluk hanya menceritakan hikayat tentang Abdul Muluk yang telah ditulis di dalam buku Kitab Kejayaan Kerajaan Melayu, sehingga cerita-cerita dalam pertunjukan Abdul Muluk pada awalnya hanya membahas tentang kejayaan Kerajaan Melayu saja. Belum ada pembahasan tentang konteks
lokasi di mana diceritakan. Begitu. Sehingga cerita rakyat yang dilahirkan masih berbau istana sentris, belum begitu menyatu dengan masyarakat, terutama masyarakat Jambi. Ya, Pak, jadi ini kan sejauh ini teater Abdul Muluk ini masuk bagian teater istana ya Pak ya? ya. Bukan teater rakyat gitu ya? Awalnya teater istana, lalu karena ya, perkembangan lalu dinikmati oleh rakyat, ya Pak, ya. lalu Kemudian dikembalikan lagi ke istana. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi keunikan dari teater Abdul Muluk ini adalah berbeda dengan teater bangsawan yang lahir, tumbuh dan berkembang di wilayah kerajaan, dan Randai yang lahir dan tumbuh berkembangnya di masyarakat. Abdul Muluk berbeda. Ide awalnya berasal dari kelompok bangsawan, kemudian melalui tokoh Wan Bakar, melalui Palembang, ia menyentuh masyarakat yang non bangsawan, kemudian dirumuskan kembali menjadi sebuah pertunjukan, dan kemudian menjadi tontonan lagi di istana. Ada proses sirkular dari proses pengembangan Abdul Muluk ini. Namun hal ini bisa kita lihat jelas dari materi berikut ini. Ini adalah periodisasi dari Abdul Muluk. Periodisasi ini terdeteksi pertama kali pertunjukan Abdul Muluk dipertunjukkan pertama kali pada tahun 1910-an. Jadi pada tahun ini, sekitaran tahun ini, pertunjukan Abdul Muluk pertama kali digelar yang dapat dideteksi. Kemudian pada tahun 1919 penceritaan telah disertai dengan peragaan. Artinya dari pegelaran pertama hingga penceritaan yang menggunakan peragaan hanya membutuhkan sekitar 9 tahun. Artinya masyarakat kita telah merumuskan konsep penceritaan yang baru dari hanya bercerita kemudian menggunakan peragaan hanya membutuhkan 9 tahun pada zaman itu. Kemudian ketiga adalah 1935. Rentang waktu ini pertunjukan telah dimainkan oleh aktor yang awalnya hanya diperagakan oleh pencerita, dan kemudian pada 1935 telah dimainkan oleh aktor. Pada tahun ini peristiwa-peristiwa teatrikal telah terlihat, atau elemen-elemen unsur pendukung dari teater telah terlihat secara eksplisit pada tahun 1935. Artinya pergerakan dari sastra lisan menuju teater tutur dan menjadi teater yang kompleks telah sangat terlihat dari 1935-an. Dan masuk ke 1940-an menjadi media perjuangan. Mengapa demikian? Karena di tahun demikian, 1940-an, kondisi Indonesia, konteks zaman Indonesia adalah perjuangan untuk bebas dari penjajahan. Bagaimana seni yang selalu terpengaruh dengan kondisi zaman, teater Abdul Muluk juga merespon isu-isu itu, dan masyarakat memanfaatkan teater Abdul Muluk yang notabene-nya memiliki jalur komunikasi yang jelas, namun selalu bisa terselubung menjadi media perjuangan. Artinya media perjuangan ini adalah bagaimana pertunjukan Abdul Muluk mampu memberikan propaganda atau memberikan penyadaran kepada rakyat bahwa harus bersatu untuk berjuang melawan penjajah. Dan berkat pertunjukan teater yang terselubung inilah bangsa Belanda tidak mengetahui bahwa ada pertukaran informasi yang terjadi selama pertunjukan teater. Tepatnya di 1940-an, teater Abdul Muluk menjadi media perjuangan. Hal inilah yang menjadi penting dan luput dari sejarah Indonesia, bahwa
teater-teater tradisional juga memiliki ruang yang memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang bersama pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang. Dan pada 1960-an, ketika Indonesia telah merdeka, pertunjukan Abdul Muluk mendapatkan tempat tertingginya atau puncak keemasannya, di mana masyarakat yang sangat butuh hiburan pada tahun ini sangat menyukai pertunjukan-pertunjukan Abdul Muluk. Sepulang bekerja, sepulang dari ladang, masyarakat membutuhkan hiburan-hiburan yang dapat melunturkan lelahnya. Pada tahun inilah pertunjukan Abdul Muluk menjadi primadona di tengah masyarakat. Namun 10 tahun berselang, 1970-an, Abdul Muluk mengalami masa kemunduran. Hal ini karena perkembangan teknologi di mana telah ditemukannya radio dan televisi, yang kemudian perkembangan ini telah memasuki wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia. Dan ini membuat pertunjukan-pertunjukan yang disaksikan secara langsung tidak lagi mendapatkan tempat di hati masyarakat, karena masyarakat telah terlena dengan kemewahan yang ditawarkan oleh teknologi baru. Inilah proses periodisasi Abdul Muluk dari tahun ke tahun. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah ada? Belum, Pak. Baiklah. Mungkin agar teman-teman bisa dapat melihat dengan jelas bagaimana teater Abdul Muluk ini, mungkin saya akan memperlihatkan salah satu pertunjukan dari Abdul Muluk yang dipentaskan di Taman Budaya Jambi dari Muaro Jambi. Mungkin kita bisa saksikan bersama. Video ini berdurasi 37 menit, namun saya tidak akan memutarkannya secara penuh. Mungkin jika teman-teman ingin meminta filenya, akan saya kirimkan. Namun pada perkuliahan kali ini, saya akan memutarkan bagian-bagian penting dari teater Abdul Muluk agar teman-teman dapat gambaran secara visual, oh teater Abdul Muluk seperti ini. Tidak hanya melalui teorinya saja. Begini. Ini adalah bagian pembuka dari teater Abdul Muluk. Teater Abdul Muluk selalu dimulai dengan nyanyian-nyanyian yang melingkar. Seperti tadi kita dapat melihat bahwa dimulai dengan nyanyian, dengan tarian-tarian yang melingkar. Itu salah satu ciri khas dari Abdul Muluk. Dan kita bisa melihat di adegan endingnya, pernikahan dari Sultan Naga Hitam dan Ratu Maya Kamulai adalah pernikahan peradaban. Pernikahan yang mempersatukan suku dan bangsa. Jam salam, jam sasi. Cukup sekian. Terima kasih. dari sini kita bisa melihat bahwa Abdul Muluk
diawali dan dimulai dan diakhiri dengan pola melingkar dan bernyanyi bersama-sama. Ini salah satu ciri khas dari pertunjukan rakyat, di mana tidak begitu ada aturan. Jika teman-teman lihat bahwa geraknya dan proses pola rantainya itu tidak diatur oleh aturan yang baku. Artinya para penonton, para aktor dapat bergerak semau hatinya untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Bisa kita lihat. Dari sini kita bisa lihat bahwa teater Abdul Muluk memiliki pola yang tidak diatur secara ketat. Artinya para aktor bisa bernyanyi dan bergerak tanpa ada aturan yang mengikat, sehingga tariannya tidak perlu menjadi rampak dan bernyanyinya tidak perlu dengan teknik vokal. Ini adalah salah satu ciri khas dari teater yang lahir dari untuk kebutuhan hiburan rakyat, di mana masyarakat membutuhkan hiburan yang membahagiakan. Dan inilah cara refleksi atau upaya penghadiran kembali kebahagiaan-kebahagiaan masyarakat dan bagaimana masyarakat menikmati kebahagiaannya. Ini salah satu upaya perwujudan itu. Ya, ada yang tanya?